Karena takut terjadi sesuatu, ia memutuskan untuk menghubungi pihak security di perumahan tersebut. Adik ipar serta pihak keamanan pun langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini sendiri dilatar belakangi drama percintaan yang dibumbui oleh rasa cemburu dan berakhir dengan duka. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita yang bernama Iren Siska Widyastuti berusia 43 tahun dan merupakan seorang janda yang belum memiliki anak. Ia merupakan seorang warga perumahan Alam Juanda, Desa PP Sedati, Sidoarjo. Diketahui Iren Siska ini telah tinggal di perumahan tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Menurut para tetangga, Iren dikenal sebagai seorang perempuan yang baik dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Selain itu, ia juga dikenal sebagai perempuan yang sangat sibuk. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, Iren bekerja sebagai seorang manajer regional di sebuah perusahaan susu kemasan di wilayah Sidoarjo. Nah guys, Iren Siska sendiri diketahui telah memiliki kekasih yang bernama Bayu Andi Irawan, berusia 32 tahun dan merupakan warga Karangploso, Malang, Jawa Timur. Menurut beberapa teman dekat Iren, hubungannya dengan Bayu ini sudah sangat dekat. Bahkan ia juga diketahui kerap mengajak Bayu untuk berkunjung ke rumahnya. Namun guys, sayangnya kebahagiaan mereka berdua ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan Bayu menduga jika Iren telah berselingkuh di belakangnya, sehingga Bayu pun menjadi terus-menerus merasa cemburu dan seringkali menuduh Iren dengan hal yang macam-macam. Semua kejadian ini bermula pada 27 Juni 2020 sekitar jam 9 malam saat Bayu sedang berkunjung ke rumah kekasihnya. Ketika sampai di rumah kekasihnya tersebut, Bayu dikagetkan oleh keberadaan 2 orang laki-laki yang tidak ia kenal keluar dari rumah Iren. Saat itu sebenarnya Bayu sudah merasa sangat cemburu dan emosi. Namun untungnya itu semua berhasil ia redam. Bayu dan Iren kemudian makan bersama di rumah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan berpesta minuman keras berdua. Usai berpesta minuman keras, mereka berdua ini sempat melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri di dalam kamar hingga akhirnya tertidur. Keesokan harinya atau tepatnya pada 28 Juni 2020 pagi hari, Iren yang bangun terlebih dahulu langsung memasak di dapur. Tidak lama kemudian, Bayu juga terbangun dan memilih untuk bersantai serta tidur-tiduran di sofa ruang tamu. Lalu setelah Iren selesai memasak, mereka berdua pun makan bersama. Pada 28 Juni 2020 sekitar jam 9 pagi, Bayu dan Iren kembali melanjutkan pesta minuman keras di ruang tamu sambil tidur-tiduran. Namun di saat Bayu tiduran di sofa tersebut, ia tiba-tiba mencium bau sperma. Seketika itu juga Bayu langsung marah karena mengira bahwa Iren telah melakukan hubungan dewasa dengan 2 laki-laki semalam yang datang ke rumah tersebut. Karena merasa cemburu,
Bayu semakin tidak bisa mengontrol emosinya. Mereka berdua pun langsung terlibat adu mulut. Suasana saat itu menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi saat itu Bayu dan Iren sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Sehingga ketika pertengkaran itu terjadi, secara tiba-tiba Bayu mendorong Iren hingga terjatuh ke lantai. Setelah itu Bayu langsung menindih tubuhnya dan langsung membekap mulut Iren dengan tangannya sehingga kesulitan bernafas. Tidak hanya itu saja, Bayu kemudian mencekik Iren hingga ia meninggal dunia di tempat. Melihat sang kekasih sudah tidak bernyawa, Bayu langsung kabur menggunakan mobil HR-V dengan nopol L1487IU milik Iren. Bayu akhirnya memutuskan untuk pulang ke Malang dengan mengendarai mobil milik Iren. Setelah itu, ia memilih untuk menitipkan mobil HR-V tersebut ke rumah temannya yang berlokasi di Malang. Di hari yang sama, yaitu pada Minggu 28 Juni 2020 malam hari, pihak keluarga Iren berusaha menghubungi ponsel Iren namun tidak mendapat jawaban. Pada hari Senin 29 Juni 2020, karena merasa khawatir, salah satu keluarga memutuskan untuk berkunjung ke rumah Iren guna memastikan keadaannya. Namun karena mobil milik Iren ini tidak ada di rumah, ia pun mengira bahwa Iren sedang pergi sehingga ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Meskipun begitu, pihak keluarga terus berusaha menghubungi Iren melalui panggilan telepon. Tapi sayangnya, hingga beberapa hari berlalu, Iren masih tidak ada kabar. 3 hari kemudian, atau tepatnya pada 1 Juli 2020, karena tak kunjung mendapat kabar, pihak keluarga akhirnya meminta tolong kepada adik ipar Iren untuk mengecek ke rumahnya. Ia pun segera mendatangi kediaman Iren Siska, dan ketika sampai di rumah tersebut, ia langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi ponsel Iren. Saat itu dirinya dapat mendengar ponsel Iren berbunyi di dalam rumah itu. Namun ia tetap tidak mendapat jawaban juga. Karena takut terjadi sesuatu, ia memutuskan untuk menghubungi pihak security di perumahan tersebut. Adik ipar serta pihak keamanan pun langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Dan ketika terbuka, alangkah terkejutnya mereka karena melihat Iren sudah tergeletak tidak bernafas, dengan kondisi yang sudah membengkak di lantai ruang tamu dalam rumah tersebut. Selain itu, jasad Iren juga sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Atas temuan tersebut, pihak security langsung melapor ke Polsek Sedati. Tim kepolisian yang menerima laporan pun langsung mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah TKP di lokasi. Saat itu pihak kepolisian menduga jika rumah tersebut hanyalah tempat pembuangannya saja. Hal ini dikarenakan mereka tidak menemukan adanya barang-barang yang rusak ataupun tergeser dari tempatnya. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa pintu dalam keadaan baik-baik saja. Gorden, meja, ataupun kursi juga tampak tidak tergeser dari tempatnya, sehingga memunculkan dugaan bahwa pelaku dalam kasus ini adalah orang yang dikenal korban. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang selain mobil milik Iren. Nah, berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian adalah bengkaknya paru-paru korban. Selain itu, tim forensik juga menemukan adanya bekas jeratan di bagian leher Iren. Pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Untuk menguak kasus ini, pihak kepolisian dari Polsek Sedati dibantu oleh Polresta Sidoarjo terus melakukan penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga, tetangga, pihak keamanan perumahan,
teman serta rekan kerja korban. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat mengecek rekaman CCTV yang ada di perumahan Alam Juanda. Dalam rekaman tersebut terlihat mobil HRV milik Iren keluar dari perumahan tersebut pada hari Minggu 28 Juni 2020 malam hari. Namun sayangnya rekaman CCTV itu tidak dapat menunjukkan secara jelas siapa yang mengemudikan mobil milik Iren sehingga mempersulit penyelidikan kepolisian. Selain pengecekan CCTV, pihak kepolisian juga terus memantau serta memeriksa ponsel milik korban. Tim penyelidik memastikan bahwa ponsel tersebut terakhir kali digunakan pada hari Sabtu. Karena semua panggilan telepon maupun pesan yang masuk pada hari Minggu sudah tidak mendapat respon. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pihak kepolisian mendapati bahwa Iren Siska ini memiliki kekasih yaitu Bayu. Namun ponsel kekasihnya tersebut tidak pernah bisa dihubungi oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat mendatangi rumah Bayu di Karangploso, Malang. Namun mereka tidak mendapati Bayu di rumahnya. Sehingga kecurigaan pihak kepolisian terhadap Bayu pun menjadi semakin besar. Kecurigaan tersebut juga diperkuat oleh keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari saksi-saksi. Sehingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pengintaian dan memburu Bayu. Sementara itu, untuk menghilangkan jejaknya, Bayu memilih untuk kabur ke Surabaya menggunakan kendaraan umum. Tidak hanya itu saja, Bayu juga memilih untuk membuang ponselnya dan membeli ponsel serta nomor baru agar tidak terhendus oleh pihak kepolisian. Selama dalam pelarian tersebut, Bayu kerap berpindah-pindah tempat kosan. Bahkan Bayu juga kerap tidur di pom bensin yang berbeda setiap malam untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Setelah melakukan pelarian selama kurang lebih 1 bulan, pada 10 Agustus 2020 sekitar jam 4 dini hari, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Bayu Andi Irawan di sebuah tempat game online yang berada di Surabaya. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian langsung membawa Bayu ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya sendiri, Bayu mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Bayu mengaku jika ia merasa cemburu dan sakit hati karena mendapati bau sperma di sofa rumah kekasihnya. Atas perbuatannya tersebut, Bayu dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah guys, untuk tanggal pasti dari persidangannya, saya mohon maaf banget karena tidak bisa menemukan tanggal pasti kapan persidangannya dimulai. Tetapi yang pasti, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian pada 6 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Bayu Andi Irawan. Putusan tersebut jauh lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara selama 15 tahun. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa cukup sadis sehingga layak mendapatkan hukuman tersebut. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.